mengatakan wakasso imila yafturu, seperti orang yang berdiri la yafturu, yang tidak berhenti. Wakasso imila yuftiru, seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka. Jadi maksud hadis ini menjelaskan orang yang membantu janda dan orang miskin itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini kan pahalanya sangat besar ya. Jihad fisabilillah itu adalah pahala yang begitu besar. Nah, kalau kita belum bisa berjihad seperti saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Al-Aqsa, di jalur Gaza, yang saat ini mereka berperang, maka kita bisa memberikan bantuan kepada janda dan orang miskin yang pahalanya sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan di hadis itu dikatakan bahwa wa aksibuhu, dan aku mengira, beliau Nabi SAW mengatakan wakal qaimi la yafturu, seperti orang yang sholat terus menerus ya, orang sholat sunnah yang terus menerus, tidak henti-hentinya. Wakasso imila yuftirun, seperti orang yang terus puasa dan tidak berbuka. Jadi sangat besar pahalanya, sangat banyak pahala yang didapatkan bagi orang yang mau membantu janda dan orang miskin ya. Karena janda dan orang miskin ini perlu dibantu menurut Nabi SAW ya. Bagaimana Nabi mencontohkan ya, seluruh istri Nabi semuanya itu janda, kecuali siapa? Aisyah ya. Yang lainnya itu adalah janda semuanya. Nah, Nabi menikah bukan dalam hal untuk menyalurkan birahinya, tidak, tapi bagaimana mengangkat derajat para janda yang suaminya gugur di medan jihad. Nah, dengan begitu Nabi menikahi itu termasuk bagian dari membantu untuk meringankan beban hidupnya. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang miskin, berapa banyak ya tetangga kita, di warga kita, lingkungan kita, orang-orang yang terkena pemutusan kerja, yang awalnya dulu ada penghasilan, ada pendapatan, ketika terjadi COVID-19 maka terjadi pemutusan kerja, sehingga masih baru merangkak, yang mungkin masuk kategori miskin. Karena definisi miskin ini adalah orang yang punya pekerjaan tetapi pekerjaannya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahasanya kalau gajinya di bawah UMK, maka dia termasuk kategori miskin ya. Jadi kalau gajinya itu di bawah UMK Surabaya, katakanlah UMK-nya 4.500.000, gajinya hanya 4 juta, maka itu masuk kategori miskin. Karena untuk memenuhi kebutuhan listrik, air, biaya sekolah ya, biaya rumah tangga, maka dia termasuk kategori miskin. Nah, ketika kita membantu orang-orang yang demikian, orang-orang miskin, maka kata Nabi, kal mujahidi fil sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah ya. Semoga kita kelak, kalaupun hari ini belum bisa, tetapi azam kita, tekad kita harus ada untuk berniat membantu mereka, sehingga kalaupun kita tidak bisa turun di medan jihad, tidak bisa berperang di jalan Allah, tapi kita mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah, karena mau membantu janda dan orang-orang miskin ya. Semoga dengan hadis ini
memberikan motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang mampu dan dermawan, ya. Karena banyak orang yang kaya tapi tidak dermawan. Banyak orang kaya yang kemudian masih menggenggam. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin agar Allah luaskan rizki kita, agar Allah karuniakan kepada kita untuk bisa membantu janda dan orang-orang miskin. Dengan begitu kita mendapatkan pahala jihad fi sabilillah, ya. Demikian materi hadis pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kita. Kita terapkan sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan kita, sebagai contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, suri tauladan kita. Kita menjadi umatnya, menjadi pengikutnya. Kita amalkan apa yang beliau ajarkan. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.